Selamat sore, makhluk bumi. Kita berada di alien ini, Mas. Koleksi Santigi milik Bang Joni. Ini bergaya slanting ya, Mas ya? Ya, tapi slanting masa kini. Slanting Modern. Ekspresi ya, Mas ya? Barang ekspresi. Boleh lah. Minat saya, Mas, ini, Mas. Itu 200.000 dulu ya. 500 dah. 10 kali lipat ya, apa-apa dah. Sama ongkir 700. Ongkir 200.000, 1 juta anggaplah ya. Berarti sekarang berapa, Mas? Ongkirnya 500. Ongkirnya 500. Barangnya 700. Dulu tempat orang bosang. Motor. Panas ya, Mas ya. Panas. Gimana konsepnya ini, Mas? Ini barangnya slanting ini, Mas. Nah, ini dasar-dasarnya, ini kerangkanya ini, Mas. Ini kerangka cabang-cabang besarnya itu. Nah, ini namun saya konsep pohon yang punya ekspresionis, slanting yang berekspresi. Masih pengelosan ya, semua ya. Pengelosan ya. Oh, ini baru dipotong sepertinya ya, Mas ya. Ini ada bekas-bekas luka baru ini. Iya, baru dipotong. Ini juga baru, ini baru tumbuh dah. Nah. Ini mirip-mirip Manohara nanti jadinya. Manohara. Ya, orangnya Pak Joni pengennya mirip-mirip Manohara. Oh, pengen di model seperti Manohara. Iya. Kalau yang Manohara itu bentuknya seperti ini juga. Ya enggak seperti ini, mau dia hampir sama aja, enggak sama, Mas. Enggak sama ya. Enggak sama. Cuman ya mirip-mirip lah, tapi konsepnya banyak ke sana. Ini untuk mahkotanya di mana nanti, Mas? Ini mahkota induk ini. Nah, ini mahkota induk. Oh, di situ. Di sini ya. Jadi banyak mahkota. Di sini ada semi nanti. Di sini juga ada mahkota. Ini karena cabang sudah besar ini. Nah, ini. Udah anak cabang ini ya. 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 Terkonsep cabangnya ini, cabang besar ini. Nah. Agak dobrak ya berarti ini ya. Iya. Enggak slanting, Mas. Iya, slanting. Iya. Untuk potnya nanti masih seperti ini, Mas, nanti, Mas. Ini enggak, agak tipis nanti. Tipis panjang ya. Tipis. Enggak terlalu panjang. Enggak terlalu panjang. Ada space di sini. Ada space di sini, pohon agak ke sini udah cukup. Ini masuk ukuran anu ya, L ya. L ini kan ya. Laks. Harta yang tersembunyi. Yang biru itu ngelak tadi. Ngelek itu. Ngelek itu, Mas. Ngelak. Anu lagi loading itu tadi. Capok Pak Demo. Bari gitu. Udah lama barang ini, Mas ya? Ada 2 tahun baru, Mas. Baru 2 tahun ya, John? Oh, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Sudah karakternya sudah keluar semua nih, melentek-melenteknya ini. Melentek ya, gembol-gembol keluar. Ini kalau dulunya mulus dia pohon. 3 tahun mungkin udah perantingan ini, Mas ya. Iya. Ini kan udah cabang, udah ada semua cabangnya ini, Mas. Udah lengkap ya, Mas ya. Sudah. Tinggal ngesuk-ngesuk nanti. Untuk cabangnya ini yang dipelihara tuh, Mas. Iya, Mas. Ya, untuk ngisi aja. Udah apa-apa ya. Tidak apa-apa. Biar enggak terlalu vulgar nanti. Enggak terlalu kosong ya. Ya. Yang penting kita membuat pohon itu tembus dari cabang yang satu dengan yang lain itu ada saling mengisi gitu. Walaupun padatnya nanti di perantingan itu kan bisa menoleh ke sini. Jadi untuk saling mengisi itu. Yang penting cabang-cabang utama itu tetap kelihatan. Cantik. Mungkin setelah pengelosan ini bisa nampak jelas ya gerakannya ini. Ya. Ini agak nggak jelas ini sekarang ini karena ada cabang-cabang tertutup cabang-cabang yang dilos ini soalnya.
Masih Bisa ini ngopi nih Mas. Insya Allah ya bisa Mas. Nanti kalau sudah jadi, kalau masih kayak gini ya malu. Ya. Belum Mas. Enggak, maksudnya prospek ke depannya ini Prospek bagus. kedepannya bagus ini. Pohon ini mempunyai prospek kedepannya yang cukup bagus. Ini untungnya orangnya agak sabar untuk pengelosan ini. 2 tahun ini kemarin. Pengelosan cabang-cabangnya ini. Jadi kadang ada itu Mas, udah cabang udah dibentuk sampai cabang kedua, cabang ranting itu Mas. Gimana itu konsepnya kalau seperti itu Mas? Maksudnya? Langsung dibentuk, langsung iya, jadi Mas. Gimana? Enggak bagus ini. Kalau udah main tahapan ya enggak bagus. Enggak Mas. bagus Jadi, ya. kalau kita bermain langsung cabang 1 langsung di subnya di anu semua. Iya, langsung dijadikan gitu loh. Semua dijadikan. Enggak ada tahapan. Jadi Enggak bagus ya. anatomi yang kita butuhkan dari sebuah pohon itu tidak kita dapati. Jadi langsung slendris katanya teman-teman itu slendris. Sama gitu besarannya. Tidak ada tahapan pengecilan di sini. Iya. Yang dibutuhkan untuk bonsai itu sebenarnya kan pengecilan dari sebuah pohon karena kita membentuk sebuah pohon itu meniru bonsai yang di alam, di pohon yang di alam. Jadi sedikit banyak supaya kita tercapai bukan 100% untuk mencapai seperti alam, tapi paling tidak menghampiri sudah pada wujud aslinya yang di alam. Walaupun tidak 100% kita sama dengan karya alam, tapi paling tidak 60-70% sudah mendekati ke proses alam. Salah satunya harus kita penuhi adalah tahapan dari sebuah percabangan. Itu. Iya. Karena pohon itu kalau tidak mau memakai tahapan kurang kuat kayaknya, kayak kendor Iya, gitu loh Mas. yang jelas kalau diangkat itu lewer-lewer Nah, gitu. lewer-lewer ya. akan dul Iya, ini. kayaknya mau patah gitu. Karena bebannya yang terlalu berat ya. Akhirnya ada tekanan yang kuat itu. Makanya sebuah tahapan untuk mencapai dari sebuah anatomi kita perlu dari tahapan dari sebuah percabangan dulu. Kita besarin, potong pendek, tahap lagi terus sampai pengecilan nih. Nah, untuk mencapai sebuah anatomi dari pohon itu sendiri, dari sebuah percabangan. Nah, ketika percabangan itu dicapai dari sebuah anatomi, tinggal kita meneruskan anatomi yang selanjutnya. Salah satunya anatomi dari sebuah pohon utama. Itu sudah tercapai, juga butuh pengecilan juga di sana. Jadi akhirnya yang didapat dari total perform atau visual dari pohon itu, terkesan pohon itu seperti yang di alam. Jadi pohon itu kalau menggunakan tahapan, dia cabang itu akan kuat untuk menopang cabang kedua sampai perantingan dia akan kuat. Dan seterusnya. Jadi tahapan-tahapan kayak gini kan sangat penting. Jadi kita pembesaran yang seperti ini untuk menyeimbangkan antara cabang pertama untuk membuat sebuah induk dari sebuah pohon. Jadi ada tahapan cutting lagi di sini. Sini cutting, teruskan lagi. Untuk memberikan sebuah anatomi di sini. Akhirnya anatomi itu tercapai. Akhirnya kalau kita angkat walaupun kena angin itu tak ngelewer-ngelewer kayak gini Mas. Jadi kuat dia. Bergoyang. Jadi butuh tahapan. Jadi kita membuat bonsai itu sebisa mungkin jangan diinstan dulu sebelum kita mencapai dari tahapan itu. Salah satunya paling tidak ada 1 atau 2 kali tahapan. Baru perantingan-perantingan. Itu pun di perantingan perlu kita tahapan juga. Untuk mencapai sebuah perantingan yang agak kokoh. Salah satunya membentuk karakter dari cabang yang sudah dipotong itu akan menua dia. Jadi itulah pentingnya kita membuat bonsai itu menggunakan tahapan. Jadi tidak asal jadi kita membuat. Jadi cabang itu benar-benar kokoh guys, dan terlihat. Ngepennya itu terlihat dia nanti. Dari hasil pemotongan kelihatan. Dari hasil pemotongan. Beda dengan cabang yang langsung dibentuk. Anak cabang perantingan beda. Langsung dianu semua. Boleh juga, cuman kurang memenuhi anatomi yang kita butuhkan. Anatomi dari pohon itu sendiri. Tidak memenuhi syarat ya. Iya. Makanya ketika diangkat kadang banyak pohon itu yang klewer-klewer gitu. Ada goyangan-goyangan. Klewer-klewer. Mental katanya. Mental ya. Bental-bental. Nah, ini kita bisa lihat karakter batang dari pohon santigi ini. Mungkin awalnya ini pohon muda ya Mas ya, tapi setelah lama di pot bisa seperti ini Mas ya. Sampai keluar karakternya, gembol-gembol, melentek gini Mas. Melentek, gembol-gembol. Yes. Berkarakter juga guys itu guys. Iya. Melentek juga.
Bisa gembal-gembol. Gembal-gembal juga ini guys. Mungkin 1 tahun lagi ini bisa terlihat semua ya mas ya, gerakannya mas ya, Ya, terlihat. penghalusannya ya. Sup-supnya udah mas. Jadi cabang-cabang yang ketiga kali tahapan itu sudah kelihatan. Ini kan baru 2 kali tahapan itu. 2 kali pemotongan, 2 kali tahapan. Tinggal terusin lagi. Ada yang diterusin untuk menunjukkan dari sebuah garis cabang. Ada yang ngesup lagi, agak besar lagi. Terus dan seterusnya. Untuk nama belum sini ya. Belum, enggak tahu orangnya punya nama apa. Matalang. 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 Serem ini guys, Matalang. Matalang. Bonsai Santigi. Matalang. Ini akarnya juga buat. Ini batunya asli nih mas, dari sana juga ini. OTR ya mas. TR ya. Tapi batu. Oh ini batu ya mas. Batu udah keras cuma. Ya batu itu bukan roti. Roti. Nyeksa Bang Ipul nih guys. Iya itu sebut nyeksa itu. Jadi membuat bonsai tidak ada yang instan ya mas ya. Tidak ada yang instan mas. Butuh proses, butuh kesabaran. Mahalnya sebuah karya itu dari sebuah proses mas. Nah, jadi kalau kita memenuhi proses-proses sebuah pohon itu jangan heran kalau ada bonsai yang memang harganya sangat fantastis. Yang dihargai itu salah satu nilai seni. Yang kedua dari prosesnya sendiri memang lama. Salah satunya untuk memenuhi kriteria dari sebuah pohon itu sendiri. Salah satunya harus memenuhi anatomi. Anatomi dari sebuah pohon itu sendiri. Jadi kalau kita para pemula belajarlah bonsai dengan sabar dan tekun. Mulailah dari sebuah percabangan dulu. Dari sebuah percabangan untuk memenuhi sebuah tahapan dari sebuah pohon itu sendiri nanti. Intinya gini guys, kita boleh berseni bebas, cuman kita tetap mengedepankan anatomi ya mas ya. Ya. Anatomi untuk dari sebuah pohon. Misal pohon ini untuk kontes, kita harus mengikuti aturan kontes. Ya, Kecuali kita tidak harus kontes mas, tapi paling tidak untuk memenuhi sebuah persyaratan dari pohon itu kita sangat dibutuhkan dari sebuah anatomi dulu. Jadi penuhi dari sebuah anatomi, unsur anatomi dari tahapan-tahapan pohon, pengecilannya itu akan tercapai. Akhirnya walaupun kita tidak harus kontes, tidak harus menang, tapi kita sudah puas di sini, kita berkarya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pohon itu sendiri, sesuai dengan kriteria alam itu, sesuai dengan alam itu sendiri. jadi begitulah apa Sekapur siri. kapur siri. Ya, sekapur siri. Apa kapur siri mas? Nggak tahu. Kapur kan kapur. Jadi kita lihat untuk proses ke depannya ya mas ya. Ya. Untuk bonsai Santigi Matalang ini. Nanti kita bakal review lagi setelah beberapa bulan ke depan ya mas ya. Beberapa bulan ya. Jangan lupa pantengin terus video kita di channel YouTube Kotempa Bonsai bersama desainer kita Ruli Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.